Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya ya untuk peralatan pemasangan jaringan dan pemasangan CCTV, alat standarnya seperti apa. Ini buat kawan-kawan yang baru mau belajar atau mau buka usaha, bingung setelah pandemi. Saya coba ulas sedikit peralatan apa saja yang diperlukan untuk membuka atau bisa menjadi alat bantu untuk nanti pemasangan jaringan serta CCTV. Oke, di sini banyak alat-alat. Kita coba bahas satu-satu dari alat yang terpenting dulu. Mungkin pada saat kita berbicara dengan jaringan, kita memerlukan peralatan untuk pemasangan yang signifikan seperti ini yang harus kita punya. LAN tester. Ini LAN tester berfungsi untuk mengetes kabel LAN. Ini ada lubangnya di sini. Mengetes kabel LAN yang sudah kita crimping atau maupun kita mengetes kabel LAN yang sudah terpasang agar kita mengetahui apa ada yang putus atau tidak connect. Ini nanti bisa dijelaskan cara pemakaian dan fungsinya di konten selanjutnya. Oke, namanya ini LAN tester ya, buat tes kabel. Oke, itu satu alat yang pertama. Yang kedua adalah ini, tang crimping. Tang crimping berfungsi untuk mengkrimping atau membuat ujung kabel agar bisa dipasang konektor. Biasanya berupa RJ45 maupun konektor-konektor lain yang berhubungan dengan jaringan. Oke, ini tang crimping. Setelah itu kita harus mempunyai tang potong kabel. Ini tang potong kabel. Jadi buat meratakan kabel atau mengupas kabel, banyak fungsinya ini, all in one ya. Nanti di konten selanjutnya bisa dikupas fungsi dari masing-masing alat. Oke, ini alat yang ketiga, tang kupas wire kabel ya. Lalu jangan lupa kita RJ45. Biasanya LAN standar menggunakan konektor RJ45 seperti ini. RJ45 untuk pemasangan antar komputer, peer to peer dan lain sebagainya. Masih umum menggunakan yaitu RJ45. Gitu. Oke. Dan untuk jenis kabelnya sendiri, kabelan ada yang RB5, RB6 dan banyak mereknya. Contoh kabelannya seperti ini yang udah jadi ya. Jadi fungsi yang dari tadi dijelaskan itu tang crimping itu untuk membuat atau mengkoneksikan kabel ke soket RJ45 nya seperti ini. Nanti setelah jadi seperti ini, ujung dari kabel tersebut, ujung antar ujung itu dites pada LAN tester. Oke. Untuk kabel bisa beli satu gulung kalau memang banyak memerlukan. Oke, setelah RJ45 yang seperti tadi, ini alatnya ada alat bantuan lain. Karena biasanya kita sering memasang itu di dalam ruangan ataupun kita harus naik ke langit-langit ruangan ya. Kalau bahasa Sundanya naik ke para. Oke, kita harus perlu palu di sini, ada palu. Terus obeng min. Terus obeng Philips ya. Ini yang agak panjang. Obeng khusus buat elektronik biasanya panjang dan lebih pipih. Lalu ini obeng, kalau bisa obeng seperti ini karena kita berhubungan dengan arus listrik, jadi safety diutamakan ya. Jadi obeng set kita harus punya juga. Setelah obeng
kita ada alat bantu lain yaitu tang. Banyak fungsinya, mencabut paku atau memotong kabel darurat. Ini tang multi ya, yang tadi ini tang potong kabel. Ini bisa potong kabel agak tebal. Kalau pakai yang tadi, tang potong tadi itu buat ngupas itu biasanya untuk tembaga yang tebal atau kabel yang tebal kurang efektif. Jadi kita juga harus punya tang potong yang seperti ini. Oke, setelah tang potong, alat selanjutnya cutter. Banyak fungsinya. Oke, setelah cutter kita juga punya gunting. Ini juga banyak fungsinya sebagai alat bantu. Jadi pada saat nanti memasang jaringan atau CCTV, kenapa alat-alat yang diperlukan? Karena jangan sampai pada saat kita akan memasang atau bekerja ada alat bantu yang tidak terbawa atau ketinggalan. Selanjutnya ini, di sini kita punya